Lah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan podcast pertama kami dan bersama kami. Nah, dari podcast ini saya sebagai host dan juga teman saya yaitu Muhammad Rashid Rizky ingin membahas tentang pengaruh dan evolusi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Nah, di sini kita sudah menghadirkan tiga narasumber yaitu Bang Deribi, Bang Fajar, dan juga Bang Sika. Nah, sebelumnya apa sih sejarah dan asal-usul bahasa Gaul itu dan dari mana munculnya? Nah, bahasa Gaul di Indonesia sendiri mulai muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an di kalangan remaja muda. Bahasa ini berkembang sebagai bentuk ekspresi budaya pop dan identitas anak muda, sering kali dipengaruhi oleh musik, film, dan juga gaya hidup mereka. Nah, pada tahun 1990-an, bahasa gaul semakin populer dengan muncul berbagai media seperti majalah remaja, acara televisi, dan musik yang menggunakan istilah-istilah gaul tersebut. Nah, pada akhir 1990-an dan juga awal 2000-an, perkembangan teknologi dan internet memberikan dorongan besar bagi penyebaran bahasa gaul. Situs di jaring sosial seperti forum online, pesan teks yang kita bisa tahu itu SMS, menjadi sarana utama bagi remaja untuk berkomunikasi dan berbagi istilah-istilah gaul mereka. Nah, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga X atau yang kita dulu kenal sebagai Twitter mempercepat penyebarannya. Nah, pertanyaan untuk narasumber kita nih. Menurut para narasumber sendiri atau abang-abang sekalian lah ya, faktor-faktor itu apa ya? Faktor pengaruhnya. Boleh? Baik, saya jawab ya. Jadi, apa saja faktor-faktor pengaruhnya itu ada budaya pop, media sosial, dan teknologi. Jadi itu tuh berperan lah dalam kembangan bahasa gaul ya. Jadi budaya pop itu biasanya menyediakan sumber istilah baru. Lalu media sosial itu mempercepat penyebaran dan adopsinya seperti yang tadi disebutkan kayak Facebook, Twitter, Instagram itu kan mempercepat penyebaran ya. Lalu yang ketiga itu teknologi. Teknologi ini mendukung komunikasi instan yang memungkinkan bahasa gaul berkembang dan berubah dengan cepat. Jadi ketiga faktor ini kombinasi ya sehingga memastikan bahwa bahasa gaul itu terus berevolusi sesuai dengan dinamika sosial dan budaya yang ada. Ya kurang lebih seperti itu lah. Jadi sepertinya faktor pengaruh seperti budaya pop, media sosial, dan teknologi juga pengaruh ya Bang ya untuk Ya. bahasa gaul dunia. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh host kedua kita. Boleh Bang beri pertanyaan kepada narasumber kita? Oke, saya kasih pertanyaan buat abang-abang sekalian. Pertanyaannya, sebutkan kata-kata baru yang dalam bahasa gaul. Ya, Bang yang mau jawab, abang-abang Siapa mau sekalian jawab? boleh. Silakan. nah untuk kata-kata baru tuh banyak sih. Kan kata bahasa gaul ini lebih dampaknya lebih cenderung menyederhanakan ya. Jadi kayak seperti kata tidak tuh jadi enggak, saya jadi gue misalnya, atau baper kayak tadi dikatakan Bang Farhan. Banyak lagi sih, dan kata-kata gaul ini biasanya mengadopsi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Jadi gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Bang Derby. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana, oke, pertanyaan untuk para narasumber ya, maaf, agak sedikit belibet. Nah, bagaimana kata-kata ini diterima dan digunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang kita gunakan? Nah, boleh tolong dijawab, abang-abang. Eh, Oke, Bu. Baiklah, kata-kata gaul ini diterima dan digunakan dalam eh, ke- ke- dalam interaksi oleh pemuda-pemuda Indonesia. Eh,
sangat dipengaruhi oleh selebriti, acara TV dan film, musik serta percakapan langsung antara mereka. Proses ini membuat kata-kata tersebut menjadi bagian yang hidup dan dinamis dari bahasa sehari-hari, mencerminkan perubahan budaya dan sikap yang terjadi di masyarakat. Mereka merasa bahasa gaul ini lebih gimana ya? Lebih modis, lebih bisa mengungkapkan keakraban mereka dan juga merasa eksklusif terkadang. Ada yang juga merasa eksklusif, ada yang juga merasa bahasa yang digunakan untuk circle mereka jadi lebih bisa diterima dan lebih bisa mengungkapkan hubungan sosial mereka. Silakan Bang. Ada Bang Fajar. Udah belum? Udah belum? Udah. Santai sekali sepertinya Bang satu ini ya. Oke. Selanjutnya boleh pas kedua boleh ngasih Oke. pertanyaan ke narasumber kita. Oke, saya kasih pertanyaan buat abang-abang sekalian. Memberikan beberapa contoh kata-kata populer dan asal-usulnya. Saya persilakan. Nah, boleh silakan abang-abang. Mereka karena tadi saya banyak yang kesalahan gitu ya. Untuk bahasa gaul yang sekarang ini banyak singkatannya itu dari bahasa Inggris BTW. BTW itu by the way. Ya. BTW dong. BTW ya, yang sering digunakan ya. BTW, Ya. by the way yang artinya ngomong-ngomong kan. Nah, dan juga ada OTW, on the way ya. Artinya juga bisa mengungkapkan sedang dalam perjalanan. Nah, kebanyakan bahasa gaul ini didapat dari bahasa Inggris yang bisa diartikan bahwa kaum muda ini melihat bahasa Inggris itu lebih modern gitu daripada bahasa baku kita sendiri. Nah, begitu Bang. Ya, dari serapan bahasa lain juga banyak sih kayak gua itu kan asalnya dari Goa, dari bahasa Mandarin kan. Ngerti Ya. saya. Terima kasih penjelasannya Bang Iya. Fajar dan juga Bang Derwi. Kayaknya Bang Fajar santai ya, udah biarin lah. Oke, selanjutnya saya akan memberi pertanyaan untuk ke narasumber kita lagi. Nah, menurut kalian nih, gimana bahasa gaul mengubah struktur kalimat dalam komunikasi sehari-hari kita? Boleh dijawab, tolong Bang. Baik, tadi pertanyaannya kan bagaimana bahasa gaul mengubah struktur kalimat dalam komunikasi sehari-hari ya. Iya Bang, boleh ditolong dijawab. Jadi bahasa gaul ini mengubah struktur kalimat dalam komunikasi sehari-hari itu dengan membuatnya lebih ringkas dan informal. Misalnya seperti by the way tadi itu mempercepat penyampaian. Sementara penghilangan kata atau frasa seperti gimana kabar misalnya menggantikan bagaimana kabarmu menyederhanakan kalimat. Itu kan disingkat juga ya, seperti merupakan bahasa gaul. Jadi kata-kata seru dan partikel tambahan seperti cius mi apa itu menambah ekspresi. Iya, iya. Penyisipan bahasa asing itu seperti aku lagi feeling down banget itu kan ada bahasa Inggrisnya feeling down. Itu menciptakan Oke. kalimat campuran yang mencerminkan pengaruh global. Dan bahasa gaul ini sering mengubah urutan kata untuk penekanan, mengganti kata formal dengan kata gaul seperti gue tadi atau untuk saya kan, dan menyederhanakan tata bahasa. Misalnya mau makan misalnya, itu menjadi lebih efisien dalam komunikasi tertulis. Emotikon dan simbol digunakan untuk menambah dimensi emosional, membuat percakapan itu lebih dinamis lah ya dan ekspresif. Ya kurang lebih seperti itulah sih kalau dalam sehari-hari. Oke. Abang sendiri pernah gunain apa Bang kalau di sehari-hari Bang? Kayak choose-nya apa pernah Misalnya dipakai Bang? apa ya? By the way misalnya atau OTW kan tadi padahal masih di tempat tidur. Terus ya, Bang. Terlalu dah Bang.
Ya udah, terima kasih untuk Bang Sika atas jawabannya. Baik, host 2 sih pertanyaan ke narasumber kita. Oke, Abang-abang kita saya kasih pertanyaan buat abang-abang sekalian. Apa pengaruh kata-kata tidak baku terhadap tata bahasa formal? Saya persilakan. boleh Bang? Kalau tanya Bang, mau jawab boleh? Ayo, Yang kita mau open jawab Bang. silakan. Jadi penggunaan kata-kata baku ini ya dalam bahasa, kalau pengaruhnya ke bahasa formal, jadi itu terkesan tidak tidak sopan dengan apa, kayak biasanya bahasa formal itu kita anggap bahasa sopan ya. Nah, jadi pengaruh dia terhadap bahasa baku, bahasa formal itu. Jadi eh, kayak tidak make sense aja gitu. Eh, Bahasa gaul dicampur dengan bahasa formal gitu. Andai kan kita lagi berbicara dengan orang yang lebih dewasa nih, tapi Ya, kita pakai kayak lu gue itu kan kayaknya nggak sopan gitu, ya kan? Oke. Nah, Nah, kalau kayak dalam bidang pekerjaan juga dianggap tidak profesional ya, Bang, tidak kalau profesional gitu. menggunakannya. Apalagi Oh, kalau jadi gitu. ngomong ke bos gitu, bisa dipotong gaji lah. Jadi gitu Aduh. bang, itu pengaruhnya bang. Itu kalau ke bahasa formal tuh dampaknya buruk sih kalau menurut saya. Oke, jadi bahasa apa tuh bahasa gaul itu mungkin bisa digunakan untuk orang-orang tertentu saja ya. Ya kayak Iya. kita teman seumuran, teman tongkrongan misalnya, circle gitu. Kita tahu Oke. penempatan posisi kita ya. Kita juga harus tahu posisi kita lagi di mana. Jangan sembarangan gitu ngomongnya. Ya, ngobrol sama siapa juga pengaruh ya Bang ya. Iya iya. Oke, baik, terima kasih Bang atas jawabannya Bang. Nah, selanjutnya untuk abang-abang sekalian saya ada pertanyaan lagi. Ya maaf ya Bang, pertanyaan terus Bang, nggak bisa ya karena ini. Nggak ada kopinya bang. Aduh, Bang. Oke Bang, untuk selanjutnya menurut Abang, apakah dan bagaimana perubahan ini mulai diterima dalam konteks bahasa resmi? Nah, boleh abang-abang tolong jawab. Hmm, Kalau ke bahasa resmi ya. Untuk bahasa gaul sendiri, nah gimana mulai diterima dalam bahasa resmi kita? Hmm, Seperti kayak bahasa-bahasa gaul ini sudah masuk ke KBBI ya. Karena kita juga udah banyak lihat bahasa-bahasa gaul yang udah masuk KBBI. Ada, ya. Nah, jadi penambah kosakata buat bahasa Indonesia gitu. Sudah banyak dari kata-kata asing tersebut juga diserap, seperti yang baru-baru ini cyber jadi cyber ya, agak Iya lain. iya iya iya. Waduh, jauh bener Bang. Emang. Eh, Eh, ada lagi mau ditambah Bang? hmm, Ada yang mau ditambah? Bang, boleh. Kalau nggak ada, saya kasih host selanjutnya buat bertanya. Boleh? Host yang kedua boleh bertanya dong buat oke. abang-abang kita. Saya kasih pertanyaan buat abang-abang sekalian. Menurut abang, bagaimana bahasa gaul mem- bagaimana bahasa gaul terhadap gaya bicara dan tulisan? Saya persilakan. Siapa yang mau jawab? Hmm. bahasa gaul ini sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan mengekspresikan diri, terutama dan apalagi pada media sosial. Pada WhatsApp kan bisa dianggap lebih bebas daripada berbicara langsung ya, dan apalagi Ya banyak bang. yang banyak eh, font atau kan emoticon yang bisa digunakan. Nah, eh, dan banyak lagi anak-anak muda sekarang yang menggunakan kata-kata yang lebih singkat. YG bisa digunakan yang, eh, eh, malas gerak jadi mager, atau yang lain-lainnya. Untuk mengapa mereka menggunakan
kata-kata tersebut yang lebih singkat karena lebih gimana ya? Sudah terbiasa. Pertama sudah terbiasa, kedua sudah terbiasa, dan kedua lebih berasa mengakrabkan diri ke orang itu dan tidak dianggap serius gitu. Kan banyak yang bercanda gitu kan Bang. Nah, Iya bang. Jadi intinya pengaruhnya ini membuat ke gaya bahasa dan tulisan tuh lebih ekspresif jadinya. lebih ekspresif, lebih bervariasi gitu Bang. Iya ya. Jadi Menggambarkan imajinasi juga buat anak-anak muda sekarang. Iya. ya, oke. Nah, terima kasih bang atas jawabannya. Sekali lagi bang Fajar, terima kasih. Nah, oke. Untuk selanjutnya pertanyaannya masih di bahasa lagi. Nah, bagaimana media sosial dan teknologi mempercepat perubahan gaya dan komunikasi? Yaitu Oke, Bang? dari media sosial tadi. Kita tahu Indonesia ini pengguna media sosial termasuk yang terbesar juga di dunia kan. Mulai dari Ya, Bang. bahkan anak-anak umur 4 tahun itu sudah pakai media sosial, Bang. Nah, itu sebenarnya buruk banget tuh dampaknya, Bang. Ya, Bang. Itu sudah pasti, Bang. Ya, kita tahu lah, Bang. Ya, Anak umur 4 tahun seharusnya bermain kan sama teman-temannya. Ini udah ada HP, malah ada yang pacaran. Nah, itu yang dampaknya, Bang. jadi itu, Bang, Jadi, kayak kenapa dia bisa cepat menyebar itu karena penggunaan media sosial di Indonesia itu sendiri kan sangat universal, Bang. Bahkan semua kalangan bisa menggunakannya, Bang. Kayak tidak ada aturan itu jadi kekurangan sih buat Indonesia. jadi Ya, kayak tidak ada batasan umur ya, Bang. Ya, Jadi ya. bebas, ya Bang. apapun bisa mengakses. Buruknya itu karena dapat mempengaruhi pertumbuhan anak bangsa yang belum sangat mengerti bagaimana penggunaan kosakata dan penggunaan data baku. Nah, mengajarkan bahasa Indonesia pada usia dini, pada anak SD, TK juga bisa, untuk diajarkan pentingnya bahasa baku agar kita tidak hilang eksistensi dari bahasa formal bahasa Indonesia kita. Oke, baik. Bang Fajar dan juga Bang Derby, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, host kedua boleh kasih pertanyaannya. Maaf ya, Bang. Oke, saya akan kasih pertanyaan buat abang-abang sekalian. Pertanyaannya, apa peran bahasa gaul dalam meningkatkan kreativitas dan ekspresi individu? Saya persilakan yang siapa mau menjawabnya. Oke, jadi bahasa gaul ini memainkan peran penting lah dalam meningkatkan kreativitas dan ekspresi individu. Itu bahasa gaul ini memperkenalkan istilah-istilah baru dan cara-cara kreatif untuk mengungkapkan perasaan. Bahasa gaul biasanya ini mem- memberi pengguna alat untuk berkomunikasi secara lebih personal dan unik. Misalnya, eh, ya yang tadi itulah biar lebih kreatif, lebih gampang bergaul, lebih terasa lebih akrab lah dalam berkomunikasi ya. Jadi hal ini tidak hanya membuat komunikasi lebih hidup dan menarik, tapi juga memungkinkan individu untuk mengekspresikan identitas mereka dan terlibat dalam permainan bahasa yang menyenangkan agar lebih terasa lebih akrab. Jadi komunikasinya itu menggunakan bahasa gaul. Lalu kreativitas dalam penggunaan bahasa gaul itu biasa sering terlihat itu dalam pembuatan konten digital, misalnya kayak meme misalnya, video lucu dan lain-lainnya lah, yang Oke. semuanya memperkaya budaya komunikasi modern. Ya, kayak Ayu Nima, Bang. Kayak Aduh, Ayonima. wah, wah.
Parah sih. Apalagi yang ya abang tahu sendiri lah yang satu itu bang. Ya, ya. Waduh, itu jangan itu. Aduh. Bahaya itu. Tuh, ya direct aja bang. Ya, ya kita tahu aja lah bang. Oke. Terima kasih bang Sikas atas Ya, jawabannya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan. Aduh, malas juga bang Tanya, pertanyaan terus. tanya terus mulu bang. Gak ada Iya kopinya bang. bang. Tuh gimana nih bang? Kopi bang, Boleh, bang kopi bang. Ada kopi bang. boleh, iya, bang, boleh. Iya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana nih bahasa gaul memperkaya budaya kita dan mempermudah komunikasi antar generasi kita sekarang? Boleh, silakan dijawab, Bang. Bang, ada yang mau jawab, boleh, Bang. Apa tadi bang? Kurang kedengeran bang. Ini, Bang, dampak dampak positifnya, Bang. Bagaimana bahasa gaul memperkaya budaya dan mempermudah komunikasi antar generasi kita, Bang. Jadi gini bang, kalau memperkaya budaya itu kan seperti di Indonesia sendiri kita tuh banyak bahasa bang. Jadi itu menambah bahasa baru bagi Indonesia bang. Nah, Hmm, kalau untuk mempermudah komunikasi antar generasi itu bahasa gaul ini kan lebih gimana gitu kalau karena dia penyebarannya lewat media sosial jadi lebih cepat gitu lebih universal jadi kayak semua orang di Indonesia tuh bisa tahu bahwa bahasa gaul itu apa bahasa gaul ini bisa apa bergandengan dengan bahasa Indonesia jadi menjadi bahasa oh. universal. Apalagi ya dengan teknologi sekarang mungkin bahasa gaul bisa merambat ke mana-mana ya Bang ya. Iya benar bang. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Untuk pos kedua boleh. Oke, saya akan kasih pertanyaan buat abang-abang sekalian. Pertanyaannya, apa dampak negatif dari pengguna bahasa gaul? Saya persilakan siapa yang mau jawab? Ayo Kalau Bang, ini kan kalau dampak negatifnya sendiri sih di bahasa gaul ini kita takutnya ya bahasa gaul ini bakal menggeser bahasa Indonesia itu sendiri, Bang. Dan eh, kalau kita tidak bisa pengkondisian ya bahasa gaul ini kan eh, kan gimana ya tidak untuk orang di kondisi formal itu kan tidak sopan gitu. ya Iya. pasti itu Bang. Intinya Apalagi di kondisi kita kan yang istilah Gen Z yang tahu itu bahasa gaul. Ya, Ya, generasi sebelum kita kayak orang tua kan belum tentu tahu apa artinya. Jadi takutnya mungkin kayak ada apa mengolok-olok mereka lah Bang ya. nah iya Bang, itu Bang. Oke, dalam terima kasih Bang atas jawabannya. Sepertinya narasumber dan juga host kita sudah capek karena ini ya, Bang ya. Sama Nah, Bang, saya juga capek. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya ya santai sambil santai boleh juga. Nah, untuk identitas budaya nih, peran bahasa gaul dalam memperkuat atau merusak identitas budaya itu gimana, Bang? Boleh kalau Bang? kalau memperkuat budaya itu sih eh, kita jadi lebih mudah ya untuk mengenalkan budaya-budaya kita ke daerah lain gitu. Soalnya kan bahasa gaul nih universal gitu. Nah, jadi kalau kita bisa kan seperti kata saya tadi bergandengan dengan bahasa Indonesia gitu. Kalau merusak gitu bahasa gaul ini bisa nanti menghilangkan bahasa-bahasa daerah mungkin karena anak-anak lebih ke bahasa gaul kan banyak kosakata bahasa daerah yang hilang gitu. ya lebih sering Hmm, menggunakan bahasa gaul ya dalam berkomunikasi. Kurang lebih Iya kayak ya. gitu lah. iya.
Oke, jadi mungkin kayaknya bahasa gaul sendiri bisa jadi hal positif, hal positif bagi kita, Bang ya. Iya. Nah, terima kasih Bang untuk narasumber kita, abang-abang sekalian. Terima kasih udah mau menjawab dan juga untuk hadir di podcast ini. Untuk kesimpulannya, ya apa itu bahasa gaul tadi? Ya, seperti itu tadi yang kita jelasin di podcast ini. Nah, untuk pesan akhir dari podcast kami, untuk mengembangkan dan memperkaya bahasa Indonesia, boleh untuk menggunakan bahasa gaul, tapi kita lihat tempat dan juga kepada siapa kita eh, ngomong ngomong bahasa gaul itu, sambil menjaga kejelasan dan kualitas komunikasi kita sendiri. Baik, terima kasih untuk abang-abang, untuk host. Saya ucapkan terima kasih. Eh, Kami dari kelompok 2 izin pamit dari podcast. Terima kasih ya Bang. Boleh. Sama-sama. Iya, Untuk sama-sama. untuk narasumber sendiri ada yang ingin disampaikan Bang? Boleh. Sebagai penutup untuk hari ini Bang. Hmm, ya intinya itu sih, ya, kita jangan sampai merusak bahasa Indonesia. Iya. Ini aja Bang. Nggak ada yang lain Udah Bang. Bang. Ya udah. Penting. Oke, untuk berikutnya tunggu di podcast kami selanjutnya. Terima kasih telah mau mendengarkan. Kami dari kelompok 2 atas nama saya sendiri Farhan dan juga host kedua Muhammad Rashid, dan Abang Derby juga ada sebagai narasumber kita, dan Abang Fajar, ada Abang Sika. Kami dari kelompok Thunder Flash izin untuk podcast tersebut. Baik,